Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dan ICT, kepada Ibu Feritiona Pasaribu MPD, dan juga Ibu Ade Kumalasari SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal matematika yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, di dalam pembahasan ini nanti saya akan menyelesaikannya atau memvisualisasikannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja ke soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama ini diberikan soal yaitu Uus sedang memperhatikan puncak gentala aras dari jarak 50 meter. Ia ingin mengetahui seberapa tinggi menara tersebut. Saat Uus sedang memandang puncak menara dengan sudut elevasinya adalah 30 derajat, sedangkan tinggi Uus dari tanah adalah 1,5 meter. Berdasarkan informasi tersebut, mari kita hitung tinggi menara tersebut. Nah, untuk yang pertama, saya akan masukkan eh, gambar menaranya. Ini jarak 50 meter. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita buat slider untuk A, Y1, dan alpha. Kita buat slider untuk A. Untuk A itu adalah jarak dari US ke menaranya. Itu kita buat maksimal 50. Ya. Maksimal 50. Namanya 0. Kita buat 50. Kemudian buat slider lagi untuk Y1. Y1 ini itu untuk tinggi si Uus. Kan tinggi si Uus kan 1,5 meter. Nah, di sini kita bisa buat in 3 atau 4. Nah, ini kan 1,5. Kemudian buat satu lagi untuk sudut alfa. Ya, sudut. Oke. Nah, sudah kita buat slidernya. Kemudian, oh ya, ini slidernya kita arahin ke 30 karena tadi kan di dalam soal si Uus memandang puncak menara itu dengan sudut elevasinya 30. Hmm. Kemudian kita selanjutnya menentukan titik si Uus. Yang mana pada hal ini Uus itu berada pada titik 0,0. Si Uus. Sini. Titik 0,0. Kemudian kita membuat titik B yaitu 0,Y1 itu berarti jarak apa tinggi si Uus. Titik B. Titik B. Kita buat di sini aja. B 0,Y1. Nah, otomatis otomatis titik B-nya berada di koordinat 0,1,5. Langkah selanjutnya itu ruas kita membuat ruas garis dengan panjang tertentu. Buat garis jarak. Ini dari yang titik B
Panjangnya A, sepanjang A. Nah, kemudian kita membuat sudut elevasi menggunakan sudut dengan ukuran tertentu. Sini, terus klik yang B, sebesar alfa. Nah, kemudian selanjutnya itu buat garis menggunakan sinar melalui dua titik dengan menyambungkan titik B dengan titik C. Melalui dua titik B ke titik C, pesan ini. Nah, setelah itu kita membuat garis tegak lurus pada titik D dan pada titik C dan eh, setelah itu kita membuat garis tegak lurus pada titik D dan garis jarak. Tegak lurus titik C, garis ini. Nah, sudah dapat, sudah terbuat garis tegak lurus. Tentukan titik potong menggunakan berpotongan di dua garis. Titik potong. Oke. Nah, ini kita menentukan titik potong antara garis ini dan garis yang ini tadi. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan titik D, titik potong antara garis G dan garis H ini, kita bisa menentukan tinggi dari menara ini. Sebelumnya kita membuat dulu titik awal dari menara, yaitu koordinatnya kita buat E 50,0. Nah, setelah itu baru kita menggunakan ruas garis antara dua titik dari titik D ke titik E. Nah, maka di sini terlihat tinggi dari menara itu adalah 30,37 meter. Baik, akan dilanjutkan dengan soal yang kedua. Nah, diberikan soal yaitu seorang peneliti lingkungan di Jambi ingin mengetahui lebar Sungai Batanghari. Hal ini agar alat pendeteksi polutan air dapat dipasang dengan optimal. Peneliti tersebut berdiri di tepi sungai, tepatnya di titik A, dengan jarak 100 kaki dari lokasi pemasangan alat di tepi seberangan sungai, yaitu di titik C. Sudut pandang peneliti dari tempat berdirinya adalah 30 derajat. Nah, yang ditanyakan itu hitunglah lebar Sungai Batanghari di lokasi tersebut. Langkah awal yang kita harus buat di GeoGebra yaitu buat slider A dan alpha. Buat slider A dan semuanya 100 karena tadi apa jaraknya 100. Nah, awal itu kita buat slider dengan A minimumnya 0, maksimumnya 100 karena tadi jaraknya 100. Nah, selanjutnya buat slider untuk alpha. Nah, dan sudutnya 30. Langkah selanjutnya itu tentukan titik pusat A di mana hal ini berada pada titik 0,0. 0,0. Kemudian kita buat titik B dan ketentuan A, 0. Jadi seberapapun A-nya diubah, nanti B-nya juga bergeser tentuannya.
B, kita buat B, A, koma 6. Nah, kan tadi A-nya kita buat jaraknya 100. Oh, nih, titiknya ada di sini. Oke. Setelah kita menentukan titik B, nah kita buat ruas garis antara untuk menghubungkan titik A dan titik B. A ke titik B. Nah, kemudian baru kita buat ini sudut elevasi yang berada di titik A dan ruas garis F. A, F. Ini se apa? Nah, oke, udah terbentuk. Kemudian buat garis I dengan menggunakan sinar melalui dua titik melalui titik A dan titik B, B aksen ini untuk menghubungkan nih, untuk kita mengetahui titik garisnya. Nah, kemudian buat garis tegak lurus yang berada di titik B dan garis F. Garis tegak lurus, titik B, lurus dengan F. Mm-mm. Dah, kemudian kita membuat titik perpotongan menggunakan berpotongan di dua garis untuk menentukan luas sungai. Nah, setelah ini kita dapat, maka kita bisa menentukan berapa lebar dari Sungai Matahari. Nah, kita buat dulu ruas garis dari B ke C. Nah, maka dapatlah garis I di mana ini I ini adalah lebar dari Sungai Matahari 57,74. Kemudian bisa kita tunjuk saya tunjukkan menggunakan visual gambar dari sungainya. Setelah seperti ini kita sudah terlihat tervisualisasikan gimana apa seperti yang di soal tadi seorang penelitinya di sini di tepi sungai di titik A dengan jarak 100 kaki dari lokasi pemasangan alat di tepi seberang sungai yaitu titik C di seberangannya 100 kaki. Maka sudut pandang peneliti dari tempat berdirinya ini adalah 30 derajat. Nah, dapatlah disuruh hitung lebar dari Sungai Batanghari, yaitu I. Nah, I ini 57,74. Baik, sekian soal yang kedua, kita lanjut soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, itu diberikan persoalan songket Jambi memiliki motif tumpal atau segitiga yang disusun berulang pada sepanjang kain dengan panjang 1 meter. Setiap motif tumpal memiliki tinggi 5 cm dan lebar 3 cm, serta disusun secara berjajar sepanjang kain. Jika pola tersebut harus disusun sebanyak mungkin tanpa memotong motif di akhir, hitunglah jumlah maksimal motif yang bisa dimuat. Analisis juga sisa panjang kain setelah pola tumpal terakhir. Bagaimana pola tumpal ini bisa dimodifikasi jika kain yang digunakan lebih panjang atau lebih pendek. Yang pertama kita harus lakukan yaitu kita buat poligon. Kita buat poligon yang pertama di titik 0,0, terus lebarnya adalah 3, kemudian panjangnya 5, berarti ini kan setengahnya. Itu bisa diubah kalau tidak pas. Kan ini titik C-nya kurang pas 0,10. Ini juga tidak pas. Nah,
Ya, kita ubah jadi 5. Nah, baru itu pas. Kemudian kita salin ini poligonnya sampai ke 100 karena kan panjang kainnya eh, 1 meter 100. Menggunakan ini translasi objek oleh vektor. Caranya kita klik poligonnya, kemudian titik yang di sini, di sini. Karena kan kita mau ke kanan, vertikal ke kanan. Nah, lagi ulangin sampai ke 100. Maksudnya gitu kita buat titik di 0. Nah, kita dapat titik di 0, kita hubungkan ke titik dari 0,0 ke 100. Dari 0 ke 100. Salah nih. Nah, ini kita bisa buat karena tadi susah itunya 0 ke G1 pas. Kan panjangnya 100 nih. Kemudian kita periksa sisa panjang kain karena segitiga ke 34 itu melebihi panjang kain kan yang tadi lebih dari yang 100, maka dipotonglah pada segitiga ke 33 dan berada pada titik 99. Nih kita lihat yang di sini. Dan ini segitiga ke 34. Dan ke segitiga ke 34. Nah, ini segitiga ke 33. Kita potong di sini. Kita potong sini berarti sisa, ini kain sisanya adalah 1 senti. Ini coba kita buat ya. Ruas garis M3 sama dengan ruas garis titik dari titik A ke ini D1. D1 99. Nah, terus kita hitung sisanya kan 100 dikurangi 99 berarti 1. Jadi sisa kain yang tersisa itu 1. Nih, kita buat lagi M4 sama dengan ruas garis dari titik D D1 ke titik G1. Nah, nih sisa sisa kainnya yang ini M4. Di sisa yang kita gunakan itu yang M3 karena itu pas tiga terakhir. Karena kan kita punya kainnya hanya sebanyak 100 100 senti. Coba buat ini ya. Nah, jadi kita itu kainnya itu sebatas ini, tapi kita nggak nggak tidak menggunakan pola yang terpotong. Jadi kita hanya menggunakan batas ini yaitu pada kain sepanjang 99 cm. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari soal ketiga. Kita lanjut soal yang keempat. Pada soal keempat, diberikan permasalahan yaitu Masjid Agung Al-Falah yang lebih dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang merupakan salah satu ikon budaya dan sejarah yang sangat penting di Jambi.
Meski dikenal dengan nama Seribu Tiang, masjid ini sebenarnya memiliki 256 tiang utama yang menjadi penopang struktur bangunannya. Tiang-tiang tersebut dirancang dengan kokoh dan memiliki bentuk silinder yang megah. Setiap tiang tersebut berbentuk silinder dengan panjang 10 meter dan lingkaran alas dengan diameter 2 meter. Tentukan berapa total panjang semua tiang, kemudian berapa luas permukaan seluruh tiang. eh, Diasumsikan setiap tiang berbentuk silinder, dan yang terakhir itu berapa luas volume seluruh tiang. Nah, langkah yang pertama harus kita buat yaitu masukkan nilai jari-jari dan tinggi tiang yang diketahui. Jari-jari kita misalkan dengan R sama dengan 1, karena kan diameternya 2. Jadi jadinya 1. Kemudian panjangnya kita kita simbolkan dengan H sama dengan 10. Selanjutnya kita buat titik A sebagai pusat lingkaran dasar dengan eh, koordinat 0,0,0. 0,0,0. Nah, selanjutnya kita buat titik B dengan menginput apa? Titik B sebagai pusat lingkaran atas dengan koordinatnya itu 0,0, H. Nah kan ini B-nya itu pusat lingkaran yang di atas. Kemudian, kemudian kita buat titik C sebagai tepi lingkaran dasar. Tepi lingkaran dasar C, koordinatnya R, 0,0. Nah, kemudian kita buat silinder dengan koordinat A, titik A, B, dan jari-jari. Di sini kita buat silinder. Di titik ini, kemudian, oh, nah titik ini. Nah, jari-jarinya kita buat R. Oke, dah aku buat. Selanjutnya untuk mencari luas permukaan permukaan luas permukaan tiang menggunakan rumus luas permukaan yaitu 2VR kuadrat ditambah 2VRH. 2VRH. Kita masukkan rumusnya, kita luas sama dengan 2 V VR kuadrat ditambah 2 VRH. Nah, sudah dapat hasilnya yaitu ini 69,12. Selanjutnya kita mencari luas permukaan total. Nih, soal kedua, berapa luas permukaan seluruh tiang? Untuk menentukan itu, maka tot, eh, luas permukaan seluruh tiang itu sama dengan luas permukaan dikali dengan jumlah tiang. Kita buat total sama dengan 256 tiang dikali dengan luas.
Nah, jadi luas seluruh tiang yang ada tadi sebanyak 256 tiang itu adalah 17.693,45 meter. Dan lanjut ke mencari volume tiang menggunakan rumus volume yaitu VR kuadrat H. Coba sini volume sama dengan VR kuadrat H. Nah, maka akan langsung otomatis terhitung volumenya adalah 31,42. Kemudian mencari volume total. Untuk mencari volume total seperti untuk mencari luas total tadi juga. Ini saya kasih total P sama dengan 256 dikali volume. Nah, jadi ketemu hasilnya yaitu 8.042,40,48. Jadi sudah terjawab semua soal yang ditanyakan tadi. Untuk luasnya itu 69,12. Untuk total luas dari seluruh tiang itu ada 17.693,45. Kemudian luas volume. Nah, volume satu tiang itu 31,42 dan total volume semua tiang yaitu 8.042,48. Sekian soal nomor 4, kita lanjut soal nomor 5. Soal kelima itu diberikan persoalan itu budaya Jambi memiliki rumah adat yang dikenal sebagai dengan nama Rumah Kajang Leko. Bentuk atap rumah ini menyerupai limas segi empat. Jika panjang alas limas adalah 10 meter dan lebarnya 6 meter, serta tinggi limas adalah 8 meter, maka hitunglah luas permukaan limas dan juga volume limas. Langkah yang pertama, kita membuat poligon. Poligon berbentuk persegi panjang dengan lebar 10 dengan panjang 10, lebar 6. Lebar 6, panjangnya 10. Panjangnya 10. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu klik pada bagian 3D-nya, lalu pilih paksa ke piramid atau kerucut dan memberi angka tingginya. Di sini, terus klik ini, terus yang ini paksa ke piramid atau kerucut, lalu ketinggiannya tadi seperti pada soal itu tingginya adalah 8. Oke, nah terbentuklah seperti ini. Nah, sudah terbentuk seperti limas segi 4. Langkah selanjutnya itu untuk menghitung volume. Kita klik pada bagian 3D lalu pilih yang ada gambar sudutnya. Oh, kemudian cari volume.
terus langsung klik ke poligonnya. Maka akan langsung terkeluar apa terdeteksi itu hasil volumenya itu 160 langsung otomatis terhitung. Hmm. Kemudian kemudian, kemudian untuk menentukan luas kita pilih yang ini, kemudian yang net. Klik lagi poligonnya, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, setelah kita membuat jaring-jaring ini, dia itu langsung otomatis diketahui luasnya ini, yaitu 202,04. Itu adalah luas dari limasnya. Jadi sudah terjawab pertanyaan yang ditanyakan, yaitu yang pertama luas permukaan limas yaitu 202,04 dan yang pertanyaan yang kedua itu volume limas yaitu kita dapatkan yaitu 160. Jadi eh, soal yang kelima sudah terjawab. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari 5 soal yang sudah saya bahas tadi, 5 soal matematika yang menguji keterampilan berpikir kritis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.